Mas Gibran, udah bisa laporan? Kutanya udah bisa laporan karena memang masih pagi. Jam 4.56 masih pagi ini serius. Tapi enggak bilang apa aku. Semenjak dibuka layanan lapor Mas Wapres, hampir tiap hari aku laporan. Jadi candu. Karena banyak kali yang mau kulaporkan. Macam mana mau dibilang anggota dewan nggak bisa jadi jawaban. Aduh, Mas, pagi ini aku mau laporan dulu, Mas, ya. Aku mau laporan, ya, kalau anggota PGI Persatuan Gereja Indonesia merasa bangga, merasa terharu, merasa gembira karena apa? Karena Mas Gibran sudah mau datang ke acara mereka. Nah itu dia. Makanya aku bilang, ya kan, Mas Gibran ini bukan cuman wakil presiden, ya, yang hanya mementingkan satu agama saja, tapi beliau ini terkenal, ya, adalah sosok pemimpin yang betul-betul mementingkan semua kepentingan masyarakat, tidak peduli suku apa, tidak peduli bangsa apa, tidak peduli agama apa, tidak peduli backgroundnya apa. Iya, itu dia ya. Jadi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu satu-satu ya, bagaimana sambutan Mas Gibran di acara yang diadakan oleh PGI Persatuan Gereja Indonesia di Toraja ya. Jangan tanya si Rizik hadir nggak? Aku nggak bisa bayangkan kalau sempat si Rizik jadi wakil presiden. Mana mau dia masuk ke acara kayak gini. Makanya semua itu kita syukuri ya kan. Rizik yang mana pun, yang mana aja pun jadi. Aku kan nggak bilang Rizik yang mana, kan begitu, entah si Rizik Hamdani, ya kan, entah si Rizik Maulana, yang penting Rizik. Batuk aku jadi gara-gara si Rizik ini. Aduh, sebentar. Ayo kita dengarkan yuk dan kita ulas sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor sinode juga, kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa, dadah-dadah, jadi tidak sopan kalau tidak sopan kalau saya langsung lewat begitu saja. Jadi tadi di beberapa titik saya mohon maaf terpaksa turun dari mobil dulu untuk membagikan susu, buku, dan juga beberapa alat-alat sekolah. Jadi saya mohon maaf sekali Pak Pendeta, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf sekali datang terlambat. Dan saya juga mohon maaf, ini saya harusnya datangnya pas pembukaan, karena jujur aja saya diundang Pak Pendeta tahun lalu, tapi statusnya masih cawapres. Jadi diundangnya dari tahun lalu, dan dari tahun lalu juga saya sudah menyanggupi untuk datang ke acara PGI ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan bahas dulu satu-satu ya. Beliau minta maaf kepada panitia dan juga kepada peserta karena beliau terlambat gara-gara susu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika datang dari airport menuju ke tempat lokasi acara, banyak masyarakat yang menyambut dan juga mendada-dada ya. Makanya dia terpaksa turun untuk memberikan susu gratis. Ya.
Itu dia ya, inilah luar biasanya. Kalau bapaknya, kalau bapak presiden sebelumnya ya, itu kemana-mana bawa kaos, kawan ini kemana-mana bawa susu. Maksudnya apa? Kalian ini. Maksudnya beliau itu sangat memperhatikan ya, bahwasanya rakyat Indonesia terlebih lagi anak-anak memang membutuhkan sesuatu yang bergizi. Apa itu? Susu. Sementara banyak pejabat di luar sana yang terhalang kedatangannya ke tempat-tempat penting gara-gara apa? Bukan gara-gara bagi-bagi susu, gara-gara minum susu. Maksudnya sehingga dulu dia di kedai minum susu itunya. Kalian ini langsung yang enggak aja. Itu yang pertama. Yang selanjutnya Mas Gibran juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan beliau mengatakan bahwasanya panitia sudah memberikan undangan itu sejak tahun lalu, sejak statusnya masih menjadi calon wakil presiden. Ya, disinilah letak kehebatan panitia. Ya, karena apa? Panitia memiliki kemampuan memprediksi mana wakil presiden yang menang dan mana wakil presiden yang kalah. Jadi beliau itu mempunyai kemampuan, wah ini yang menang ini, maka di situlah dikasih undangan. Dan ini sebetulnya bahaya ini biar tahu kalian. Kalau sempak panitia salah kasih undangan, dikasihnya kemarin sama Mahfud MD nomor 3. Apa nggak bahaya itu? Gimana lah pertanggungjawabannya sama ketua panitia? Tapi kurasa, ya kalau kurasa, ini aku curiga nih. Panitia bukan cuma satu ngasih undangan sama Mas Gibran, tapi ngasih undangan sama tiga-tiganya calon. Karena apa? Lebih aman. Iya kan? Salah satu dari antara mereka yang menang, itulah itu. Ya, tapi enggak lah. Karena mereka memang juga beranggapan bahwasanya wakil presiden ini memiliki kemampuan dan memiliki memiliki kans ya, memiliki kesempatan ya, memiliki peluang ya untuk menjadi wakil presiden. Makanya mereka panitia memberikannya kepada Mas Gibran. Aku nggak yakin mereka ngasih juga sama Mahfud MD, nggak yakin juga. Karena orang PG ini adalah orang pintar-pintar. Orang-orang yang pintar dan mereka diberikan kebijaksanaan, akal dan pikiran, bisa membedakan mana wakil presiden yang menang dan juga yang kalah. Ya, kita lanjut. Ini mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama karena harus melanjutkan perjalanan ke NTT. Ini ada saudara-saudara kita yang mengungsi karena ada erupsi gunung. Jadi setelah dari NTT kami ke Makassar sebentar, lalu langsung mengecek pengungsi-pengungsi yang ada di NTT. Baik Bapak Ibu, sehat semua ya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Pak Pendeta Jeki. Mohon maaf ini saya bacakan nama lengkapnya. Bapak Pendeta Jeki Manuputi yang sudah terpilih secara aklamasi. Ini kami mohon Pak, nanti keluarga besar PGI, Bapak Ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Ini mungkin saya tampilkan sebentar yang ada di layar, bisa ditampilkan. Ini mungkin Bapak Ibu tahulah, sebelumnya saya adalah wali kota Solo. Mungkin yang belum pernah ke Solo, mungkin pernah dengar juga kalau Solo itu kota yang agak kurang toleran. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau di Solo itu tiap tahun ada perayaan Imlek dan tiap tahun dari pemerintah memasang ornamen-ornamen Imlek,
patung-patung dari semua sio. Tapi nggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes. Padahal sebelum wali kota sebelumnya tidak ada yang protes. Jadi ini tiap hari isinya protes terus. Nah ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok antek-antek Cina. Ini coba selanjutnya, berita selanjutnya. Ini ada juga Bapak Ibu ini yang agak miris. Ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen Nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan. Lalu selanjutnya, nah ini sama juga Bapak Ibu. Jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal. Satu-satu dulu ini. Apa dibilangnya? Ya, jadi semenjak dia jadi wali kota Solo, ya dia katakan memang kota Solo itu bisa dikatakan agak kurang toleran, ya. Tapi semenjak beliau menjadi wali kota Solo berubah menjadi kota yang toleran. Ya, jadi aku sendiri menyaksikan ya beberapa waktu yang lalu dan juga aku sudah mengamati track record kawan ini ya, bagaimana beliau ini memang sangat benci yang namanya intoleransi ya. Jadi yang pertama itu ya di Solo itu diadakan festival, acara-acara yang ada kaitannya dengan Imlek ya. Tahu enggak kalian? Waktu beliau ini menjadi wali kota Solo, apapun acara keagamaan ya, itu kota itu akan dihias sesuai dengan agama tersebut. Kalau Imlek katanya ya, maka kota tersebut akan dihias dengan ornamen-ornamen ornamen-ornamen Imlek kan begitu. Kalau Natal katanya, maka kota Solo itu memang betul-betul akan dihias dengan dekorasi Natal. Itu luar biasanya. Dan ini berita memang jujur aja gue bilang ya, memang kemarin itu sempat kesal juga aku. Karena apa? Ada satu sekolah ya, di mana di situ gurunya mengajarkan intoleransi kepada murid-muridnya ya, mengajarkan bahwasanya hanya agama mereka yang benar, hanya Tuhan mereka yang benar, hanya orang-orang mereka yang benar. Dan tahu enggak kalian, sampai murid itu bisa merusak makam yang ada ornamennya, yang ada ornamen-ornamen agama Kristen. Itu artinya katakanlah makam Kristen gitulah. Ini kan memang betul-betul satu tindakan yang tidak bisa tidak bisa ditoleransi. Cuman masalahnya mereka anak-anak gitu. Kenapa anak-anak itu bisa berbuat demikian? Ternyata di sekolahnya ya diajarkan semangat intoleransi. Dan tahu kalian, ditutup sekolahnya, luar biasa. Ya, dan gurunya katanya dan juga anak-anaknya diberikan pembekalan ya, diberikan pembekalan mungkin ya, diberikan pembekalan supaya mereka itu tidak lagi terpapar dengan paham radikalisme. Kalau bisa Mas Gibran jujur aja, bukan cuma pembekalan, dikasih makan siang gratis juga kalau bisa. Kalau di sekolah-sekolah lainnya itu biasanya itu nggak biasa makan gratisnya cuma satu, kasih satu orang dua. Ya, jadi ini diperhatikan ini, hati-hati kalian. Ku bilang sama kalian ya, untuk sekolah-sekolah, untuk perguruan tinggi yang kemarin sudah mulai terpapar dengan paham-paham radikalisme, sebentar lagi ditutup kalian. Hati-hati ku bilang, aku juga udah tahu ya kan, mana-mana yayasan, mana-mana sekolah yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan paham radikalisme kepada murid-muridnya. Tahu. Aku tinggal laporan aja. Ya kan? Siap-siaplah sekolah kalian ditutup. Lanjut. Banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak Ibu ya saya tidak mundur. Justru saya bilang ke panitianya, panitia Imlek, panitia Natal, tahun depan digedein aja.
Terus, nah ini puncaknya adalah Solo waktu itu masuk ke sebagai kota toleran nomor 9. Lalu tahun depannya naik lagi sebagai kota toleran nomor 4. Jadi ini apa? Ya ini kerja keras seluruh warga, dukungan dari semua tokoh-tokoh agama, kiai, romo-romo, pendeta semua. Ini gotong royong ya biar image-nya Solo ini tidak seram seperti dulu. Jadi intinya di sini dibutuhkan dialog yang damai, dorongan-dorongan dari semua tokoh agama, anak-anak muda, tokoh-tokoh muda, ini semuanya gotong royong agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan ini tadi coba lihat. Oh ini tadi, ini fotonya adalah waktu saya membuat event ogoh-ogoh Festival Bali. Jadi tiap kali ada festival-festival kebudayaan, festival agama, itu saya selalu ngajak anak saya, biar dari kecil itu tahu yang namanya toleransi itu seperti apa. Jadi dari kecil saya terapkan seperti itu biar dia tahu. Ya meskipun sepulang dari sini banyak yang membuli, itu kok Gibran malah ikut festival ogoh-ogoh sama anaknya, banyak yang mencibir, tapi saya tetap lurus. Saya ingin memfasilitasi acara-acara agama, acara-acara kebudayaan untuk semua agama dan golongan. Jadi jangan hanya memprioritaskan salah satu saja. Selanjutnya apa ya? Ada lagi enggak ya? Oh sudah. Intinya itu Bapak Ibu, terima kasih sekali. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ini saya harusnya datang pas pembukaan, tapi pada waktu itu Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri, otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan ke saya, dan mohon maaf saya baru sempat ke sini di acara penutupan ini. Sehat selalu Bapak Ibu semua, salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Semoga acara ini bisa ditutup dengan baik, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik juga. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya titip agar toleransi di Indonesia ini bisa tetap terjaga. Sekali lagi Bapak Pendeta, terima kasih, selamat, dan juga saya ucapkan terima kasih Pak PJ Gubernur dan juga teman saya, anggota Komisi 3 DPR RI, Mas Andi Amar Sulaiman, yang dari tahun lalu juga mendampingi saya di Makassar, Toraja, Pak PJ Bupati, semua Forkopimda yang hadir, terima kasih sekali, sehat-sehat semua Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kami hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dari semuanya. Pengumuman kita sebagai gambar. Luar biasa ya. Jadi yang berikutnya itu ya, waktu ada acara Natal, aku udah bilang sama kalian kan, pemerintah Kota Solo itu membuat dekorasi Natal yang luar biasa. Jadi kalau datang kita ke Solo itu rasa-rasa di Amerika. Yang banyakan ornamen Natal, ada pohon Natal, ada Sinterklas, ada rusa-rusa bawa kereta, kan begitu kan? Jadi ternyata banyak yang protes, tapi itulah dibilang ya, bahwasanya Mas Gibran tidak akan pernah mundur. Enggak Gibran namanya kalau mundur, Pak. Ya, baru selanjutnya apa? Ya, ada festival ogoh-ogoh diadakan di Kota Solo, ya. Banyak bulian yang dia terima. Karena apa? Karena mungkin tidak sesuai dengan mayoritas agama yang ada di Kota Solo. Tapi dia nggak peduli. Dan juga dia katakan apa? Setiap ada festival budaya apapun juga, dia membawa anaknya untuk
mengajarkan kepada anaknya bagaimana caranya untuk menjaga toleransi boleh bertumbuh. Itu, ini ndak, ya kan? Diajarinya anaknya untuk nggak mengucapkan selamat Natal. Ya kan? Orang tua sekarang kan begitu. Kalau kau misalnya jumpa sama kawanmu yang Kristen lagi Natal, jangan sekali-sekali kau ucapkan Natal. Datang yang satu lagi, kalau kau jumpa sama orang Muslim contohnya, gak usah kurang kerjaan kau, gak usah bilang-bilang selamat hari Lebaran. Datang yang satu lagi, ya kan? Kalau misalnya ada temanmu, Imlek, jangan coba-coba ke rumahnya kau minta-minta angpau. Uang haram itu, uang haram. Ya, karena apa? Karena ada beberapa, masih banyak orang-orang di Indonesia ini yang terpapar dengan paham radikalisme. Dan ini sangat menghambat ya kemajuan bangsa ini, dan tentu saja ini akan mempengaruhi generasi ke depannya, ya, akan menjadi generasi yang tidak mau lagi peduli dengan bangsanya sendiri. Mereka akan lebih cinta budaya luar daripada budaya sendiri. Mereka akan lebih cinta budaya Arab daripada budaya Jawa. Mereka akan lebih cinta budaya Yaman daripada budaya Batak. Mereka akan lebih cinta budaya-budaya di Bangladesh sana daripada budaya Sunda. Itu dia, ya. Ini ndak aja orang ini kadang-kadang, ya. Lebih bangga mereka itu memakai pakaian-pakaian yang melambangkan dari negara lain daripada negara sendiri. Gitu loh. Coba kalian tengok dulu casing Opung Parbella ini. Pernah kalian tengok Opung Parbella pakai jas? Enggak pernah. Pernah kalian tengok Opung Parbella pakai nasi kupu-kupu? Enggak pernah. Aku lebih bangga pakai belangkon, lebih bangga pakai totopong, aku lebih bangga pakai ornamen-ornamen yang ada dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Bali. Itu dia. Inilah semangat yang ditularkan Opung Parbella. Makanya aku bilang sama kalian, Opung Parbella dan Gibran itu 11-12. Beda nasib. Makanya aku bilang, udah nggak zamannya lagi. Ya, udah nggak zamannya lagi. Kita itu jaga jarak dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku. Enggak. Terlalu bodoh dan terlalu singkat hidupmu ketika kau tidak bisa menikmati bergaul dengan orang yang berbeda agama, beda suku, beda golongan dengan kau. Masa coba? Tuhan udah kasih kita hidup, udah kasih kita kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Kita bisa mengenal budaya orang Sunda mengenal budayanya orang Batak mengenal budayanya orang Jawa mengenal budayanya orang Dayak, suku Dayak, ya. Dan setelah itu juga penganut agama Islam juga boleh mengenal apa nilai-nilai yang positif dari agama Kristen. Orang Kristen juga begitu, ya, diperkenalkan nilai-nilai positif yang dimiliki agama Buddha. Orang-orang penganut agama Buddha begitu juga diperkenalkan dengan nilai-nilai positif yang ada di agama Islam. Harusnya seperti itu, gitu loh, ya. Jangan kita itu malah menanamkan kebencian, apalagi terhadap anak-anak. Ini ndak, anak-anak ditanamkan ke radikalisme. Yang tadinya takut lewat kuburan, jadi enggak. Dilihatnya kuburan, ada salibnya, ditumbangkan salibnya itu. Ya, apakah udah parah seperti itu? Ya kan begitu, ya. Jadi makanya aku bilang sama kalian, ya. Tidak pernah ada alasan untuk intoleransi bertumbuh dan berkembang di bangsa ini. Nggak ada. Dan inilah kenapa Gibran sangat dibenci oleh kaum intoleran. Makanya yang sebelah sana sampai menciptakan lagu Fufu Fafa, Ganjang Fufu Fafa. Ganjang Fufu Fafa sekarang juga. Ganjang Firza Husein. Ganjang Firza Husein sekarang juga. Sampai segitunya coba. Hina kali kan? Hina lah. Karena apa? Karena dia itu takut. Karena tahu dia track recordnya Gibran ini nggak main-main ini. Ya, dia nggak segan-segan gibuk yang namanya
kaum intoleran. Kemarin juga ada 2 gereja ditutup di Solo, ya, ditutup oleh ormas. Tahu enggak kalian? Turun tangan langsung Gibran, dibukanya segel itu. Dibuka segel itu. Hah? Coba bayangkan kalian, siapa pemimpin yang berani kalau nggak kayak Gibran kayak gini? Banten, Tangerang, hati-hati kalian. Ya, itu kalau bisa dikatakan itu kalau wah sebentar lagi nya kalian. Ya, tenang saja untuk kaum minoritas yang ada di Banten, yang di Tangerang dan juga di Sumatera Selatan kemarin, tenang kalian, Bapak Wakil Presiden kita siap membela kalian di depan. Itu dia. Ya, oke lah dulu kalau kayak gitu. Itu aja dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.